karena arah pesawatnya ini cukup jauh menuju ke arah Lumber Mill dan bergeraknya dari arah Mod House menuju ke arah Quarry. Wah, Tidak ada early fight antara EVOS Divine dan juga Twisted Minds karena Twisted Minds-nya cenderung memilih di area luar dan EVOS Divine pun lebih dewasa. Mereka ya udah ambil dalamnya langsung aja untuk dari Mod House-nya itu sendiri. Mumpung pesawatnya juga datangnya dari arah Mod House. Dan Onyx Olympus tidak akan ada early fight, tetapi arah rotasi mereka itu akan bersinggungan bersama dengan God of Wolf yang ada di area Quarry itu sendiri. Anarchy Kazu aman menuju ke arah sentral, sementara untuk di bagian peak-nya ada Hua Esports bersama dengan tim Expand. yes, betul banget. Ini tim Hua dan tim Expand juga sudah mulai bersinggungan di area Brasil ya. Kita lihat udah mulai setup satu sama lain. Mereka sudah mulai menyadari adanya keberadaan daripada musuhnya. Untungnya ini di Brasilia ya. Ada rumah 7, ada rumah 13 yang bisa mereka manfaatkan untuk sementara waktu. Nggak bisa terlalu cepat juga fightnya terjadi. Tapi dengan garis pesawat seperti ini harusnya membuat early fight akan cukup banyak terjadi. Karena ada beberapa tim yang harusnya tidak sampai ke drop zone mereka dan harus singgah dulu atau transit dulu di tempat orang lain. Dan itu memungkinkan pergesekan terjadi. Namun dari tim Hua dan juga tim Expand seperti yang tadi udah gue bilang, karena jarak di Brasilia itu satu sama lain cukup jauh antar compound dari rumah 13 dan juga rumah 7 gitu. Makanya masih ada casting time untuk mereka gunakan. Tapi di sisi lain, ternyata Aim God tidak sengaja harus bertemu dengan seorang Alan. Hanya seorang diri saja Alan kali ini mencari informasi untuk teman-temannya. WAG buka first blood di arah Purgatory dengan kematian dari salah satu player tim EVOS Divine itu Aim God. Tapi harusnya nggak masalah sih, masih bisa untuk di backup. Dan informasi udah dikirim juga ke teman-teman EVOS Divine yang lain. Harusnya bakal dikejar, udah ada suara vehicle yang terdengar juga. Dan pada akhirnya Alan menerima balasan yang cukup setimpal. Di sisi lain ada fight lagi yang terjadi, Bigan. Yes, ini dia yang ku maksud serunya. Bigetron Delta. Oh, Koja Keong juga terus tembakan masih. Ada sebuah gelar namun sayangnya Koja harus benar-benar terjatuh di sana. Tidak bisa diselamatkan selain di revive dengan menggunakan pocket market, seharusnya berhasil di revive kembali. Oh, nice. One more juga berhasil untuk dijatuhkan sekarang. On fire begitu membara sekali. Kiong bergerak ke arah belakang. Keroro tumbang, lihat Kiong juga jatuh. One more juga tumbang, lihat Ikal dan juga Nix berada di area berbeda. Mencuri bagian belakang dari tim Falcon, sangat mengejutkan sekali. Meskipun sekarang tim Falcons hanya terculik 1 poin saja, tapi Bigetron Delta juga dalam kesulitan. 2 orang yang berhasil ditangkap oleh tim Falcons, lalu Bigetron baru dapat 1 Ikal shot. Oh, masih bisa menghindari aim dari seorang Peter. Dan sekarang Ikal juga akhirnya terkena sebuah tembakan, berlindung di balik sebuah mobil rusak. Dan Bigetron Delta, satu pemain yang baru dihidupkan yaitu seorang Koja, itu melarikan diri menuju ke arah Force di dalam pantauan dari seorang On Fire dengan Max 7-nya. Akankah coba diras dengan satu buah granat yang sudah dilemparkan. Stepnya sudah terdeteksi. Masuk lebih dalam. Lihat Jongjon, dia belanja dulu dan On Fire. Akhirnya tumbang. Ditahan seorang Koja. 2 poin tersisa dan dipakai Peter. Juga cukup low. Dua-duanya low. Namun sekarang Dixie harus terjatuh sayang sekali. Ikal juga cukup low. Akhirnya berhasil mendapatkan Peter. 1 pemain tersisa yaitu Keroro yang akan lontang-lantung di bagian campsite sana. Tidak ada kesempatan banyak, 1 tembakan sempat ke next. Skyler dibuka orang. Dan Keroro, oh my god, ternyata Tifa yang sangat membantu. 2 pemain datang. Mau kemana kamu Falcons? Dapat 1 Keroro, 1 lagi. Rata kamu deh. Wah, nice banget. Teman-teman dari Bigetron Delta berhasil memulangkan tim Falcon. But somehow, di arah yang berbeda juga tim Expand kali ini memegang kendali atas tim Hua. Langsung hilang begitu saja tim Hua. Kali ini di daerah Brazilian, 5 poin eliminasi di tangan. Tapi kita menarik ya, kita bahas Bigetron Delta tadi. Bahwa winning conditionnya ada sebenarnya di tim Falcon. Kenapa? Karena pertama Koja tadi cuma punya 1 pohon doang untuk tempat perlindungan dia. Tapi ternyata teman-teman dari tim Falcon itu regroupnya cepat banget. Cuman keputusan dari Ikal membagi posisi dengan seorang Dix akhirnya tidak disadari oleh tim Falcon itu sendiri. Dan tim Falcon yang terlalu berfokus terhadap seorang Dix yang terlihat pergerakannya. Dix di sini menurut gue cukup sukses untuk mendistract kawan-kawan dari tim Falcon. Dan yang menarik tadi itu Keroro pas nyamperin ke arah seorang Koja. Udah dicek pakai granat sebenarnya. Tapi Kojanya pinter. Dia coba mundur dulu. Oke, nggak ada orang kata Keroro. Belanja. Akhirnya dibalikin sama Koja. Sama-sama pinter, masalahnya begini. Tadi dia ngelempar granat. Dia ngelempar granat itu buat ngezoning supaya Kojanya nggak masuk. Betul. Tapi ya gue nggak bisa dizoning dengan granat itu gitu loh. Gue berani orangnya.
di zoning pakai granat doang gue juga masih tetap bisa maju gitu loh. Lu kira dengan adanya granat gue nggak bisa maju gitu ngeras. Si Di tampang. saat One More-nya belanja, Kojanya masuk meskipun senjatanya SMG kalah sama Make Seven, tapi jarak juga yang dimainkan oleh seorang Koja sangat cerdik sekali. Ya. Lihat, God of Wolves juga kali ini Ton menjadi korban untuk EVOS Divine. Pergerakan yang sangat cepat sekali dari arah Mouth House, bahkan tidak bertemu bersama dengan Twisted Minds, hanya bertemu dengan satu pemain dari WAG. Mereka sekarang udah ada di bagian dari Marble Works-nya. Kemungkinan besar zona juga sudah dibaca oleh teman-teman dari EVOS Divine yang bergerak juga menuju ke arah dari Marble Works itu sendiri. Satu hal yang perlu diingat, ini harusnya bisa jadi keuntungan buat teman-teman dari Onyx Olympus, yang mana mereka drop zone-nya itu ada di pulau dari Marble Works, ada di bagian Mountain Villa. Kalau misalkan benar zona ke sana, mereka nggak perlu melakukan rotasi yang terlalu panjang seharusnya. Iya, nggak begitu effort untuk melakukan rotasi ya. Tapi, Alamak aduh, baru juga dong. kita omongin ternyata sarang Siro terlihat dengan cukup jelas pergerakannya oleh RRQ Kazu yang mendapatkan grounding yang cukup tinggi kali ini. Coba untuk di-hit kali ini seorang Kiba tapi masih bisa mundur. Coba untuk regroup bersama teman-temannya. RRQ tidak akan meninggalkan kesempatan ini. Langsung ras ke arah depan, dicari keberadaannya. Tapi Kiba nampaknya tidak bisa kemana-mana. Double pick terjadi dari seorang Abi dengan Rebel Rush yang tadi cukup cepat. Akhirnya menumbangkan seorang Kiba, menyisakan 2 player saja dari Onyx Olympus. Peperangan antar saudara yang tentunya tidak kita inginkan kali ini harus terjadi mau tidak mau. Onyx Olympus akan menjadi target incaran dari RRQ Kazu. Akan dicari terus-terusan sama teman-teman dari RRQ karena kesempatan ini tidak boleh ditinggalkan. Tapi di arah yang berbeda kita akan melihat seorang Get Nice kali ini. Nice sekali pergerakannya menggunakan Rebel Rush ke arah belakang, namun ternyata Bigetron Delta coba untuk melakukan double pick. Satu orang terlihat masih coba untuk dipepetin aja oleh 2 player sekaligus. Tumbang Get Nice kali ini. Dan kawan-kawan dari tim Heavy ternyata nampaknya terlalu jauh posisinya sehingga sulit melakukan backup terhadap seorang Get Nice. Coba-coba dia main ke bagian dari Forge-nya. Bigetron Delta ternyata memang belum selesai juga untuk melakukan looting dan clearing di bagian dari Forge itu sendiri. Sekarang Heavy yang akan menjadi korban selanjutnya. 5 poin kill yang sudah berhasil dikantongi. Tapi A124-nya connect. Oh my god, Kojar Clash meledakan itu 9 dari seorang Kabi. Sayang sekali terending di sana. Dix masuk. Oh my god, Kabi! What an explosion yang sangat mematikan sekali, membuat kali ini keadaan berbalik. Bukan malah Heavy yang menjadi korban, tapi sekarang Bigetron Delta yang dikorbankan oleh tim Heavy. Ikal tersisa sendirian saja. Masih bisa merevive ke arah satu orang pemain Koja. Dan Koja punya PR yang sangat banyak sekarang masalahnya. Iya, unpredictable move kalau bisa gue bilang dari tim Heavy ya. Ternyata walaupun tadi follow up-nya agak sedikit terlambat terhadap seorang Get Nice. Tapi Kabi dengan M79-nya berhasil connect ke 2 player. Dan untungnya Ikal masih punya koin yang cukup untuk Koja. Tapi ingat PR-nya berat banget. Dan kita akan melihat kali ini ada fight lagi yang akan terjadi antara tim Expand dan juga Twisted Mind. Di mana di Exal sudah knockdown di sana, satu Rebel Rush digunakan. Diamond coba untuk naik ke arah Glue Wall. Memanfaatkan satu patahan di sana, ada Stevie juga yang diaktifkan. Ledakan-ledakan tidak akan terlalu berpengaruh sampai seorang 4Cap pun tumbang. Dan pada akhirnya tim Expand harus mengakui ketangguhan daripada Twisted Mind dan finish di posisi ke-10 Bigan. What, bahkan nggak lebih dari 10 detik kayaknya. Tim Expand harus benar-benar rata tadi. 4Cap juga gue ngeliat agak terlalu memaksakan buat pakai M79-nya ke area turunan. Yang mana ledakannya nyentuh di tanah yang bawah, nggak tepat persis di arah teman-teman dari Twisted Minds itu sendiri. Belum lagi ketika memang ledakannya nyampe ke arah sebelah sana, Nameless tadi ada Stevie juga yang dibuka itu. Jadi ledakannya berhasil di reduction meskipun ada Casey untuk teman-teman dari si Expand-nya itu sendiri. Tapi apa daya tadi di Excel juga udah tumbang duluan, udah knockdown duluan, dan itu nggak bisa nolong buat teman-teman dari Expand itu sendiri. Berhasil ngeratain Huawei Sport, tapi akhirnya mereka tumbang juga terlalu awal. Dan itu nggak jadi satu hal keuntungan untuk teman-teman dari tim Expand. Dan 4 fight yang kita lihat dari tadi itu benar-benar clear, benar-benar bersih, rapih, dan tidak ada yang tersisa. Ya, benar-benar cepat banget, rapih, dan kita tidak tahu apa yang terjadi. Karena terlalu cepat juga gitu. Dan di arah yang berbeda, kita lihat ada seorang Dian, tapi Alan menurut gua overpick terlalu terbuka posisinya. Tidak disadari dari sisi kanan ada serangan juga. Pump flat freeze kali ini ke arah mereka, tapi ada Stevie yang dibuka. Sementara waktu masih bisa mendelay damage yang diberikan karena seorang Cyrus. Mundur ke arah belakang. Casey sudah mulai diaktifkan kali ini ke Rilin. Dan juga satu kawan itu seorang Cyrus akan bertahan untuk sementara waktu. Tapi X-Born mendapatkan posisi yang cukup nyaman. Vision terlihat cukup jelas ke arah bawah God of Wolf.
akan dipantau juga kali ini. Namun ada seorang T dari arah lainnya masih bisa untuk memberikan sedikit pressure terhadap tim WAG. Di arah luar, Krillin dan Cyrus kali ini tertekan dengan cukup hebat. Nampaknya hanya berdua saja. Ada Gloom Melter juga mengarah ke arah mereka. Eksplosif. Terkena ke arah dua player, hampir saja terkena. Masih bisa untuk berlindung. Pergi sejenak, tapi Gloom Melter dikirimkan kali ini ke arah God of War. Masih belum connect juga. Xbor masih memantau. Susah banget ini karena ketutupan sama garasi. Jadi dari seorang Xbor juga nggak bisa berbuat banyak. Dan God of War-nya bagus. Masih menjaga badan mereka di balik garasi gitu. Iya, tapi nggak bisa selamanya kayak gini. God of War bakal dipaksa buat keluar juga pada akhirnya. Entah nembus ke arah Cyrus dan juga Krillin. Atau melalui arah yang lain. Lihat ledakan dari seorang Krillin. Sayangnya masih belum kena karena masih ada sebuah time turner juga memblokir ledakan. Satu yang masih bisa dinai oleh adanya Joseph yang digunakan oleh kedua pemain dari WAG. Ini saatnya. Zona sudah mulai bergerak. Sudah akan segera terlihat untuk seorang ekspor tentunya. Namun tembakan-tembakan terus dibuka dari jarak kejauhan saja. Dengan menggunakan shotgun dari masing-masing pemain ini. Belum ada lethality lagi yang keluar. Tapi nampaknya God of War akan memilih jalan lain karena adanya sebuah mini launchpad yang akan digunakan berpindah ke arah yang lainnya. Capek-capek nungguin dari tadi, ternyata dia memilih jalan yang lain. Jangan menunggu yang tidak pasti, lebih baik lihat zona yang sudah menanti. Oke, untungnya Xbor juga di sini bertengger di satu tempat yang cukup nyaman. Akhirnya mereka bisa menyadari adanya pergerakan daripada tim Twisted Mind. Tapi tadi menurut gue memang God of War no exit way sama sekali sih. Jadi opsi mereka untuk pakai mini launchpad ke arah yang berbeda juga menjadi opsi terbaik mereka. Zonanya udah ada di belakang mereka gitu. Mau nggak mau mereka harus keluar. Kalau misalnya mereka tadi ngeras ke arah Krillin, Xbor udah siap nembak. Jadi ya udah mendingan cabut sejauh mungkin. Tapi menurut gue juga bukan opsi yang terlalu aman karena mereka singgah kali ini di sebelahnya Twisted Mind. Hujan peluru ke arah seorang Diamond masih bisa ditutup dengan adanya Glue Wall kali ini yang menghalangi serangan daripada tim God of War. Dari sisi kanan ada beberapa eksplosif yang coba untuk dilontarkan. T sudah bertatap muka kali ini. Satu serangan yang cukup dilancarkan A124 connect ke arah seorang Diamond. Terdelay sejenak dari seorang Diamond pergerakannya. Masih ada Nameless kali ini yang bergerak dengan cukup leluasa dan melakukan backup terhadap seorang Diamond. Nameless coba berlindung terlebih dahulu di balik Glue Wall. Coba untuk memberikan treatment gun terhadap temannya dan masih ingin memberikan serangan selanjutnya. Tapi kita lihat drone POV kita ada Bigetron Delta di arah patahan bawah, harusnya yang berusaha untuk menghindari teman-teman daripada tim Todak. Twisted Mind akhirnya mengalah mundur dan tim Onyx tanpa kita sadari tumbang di posisi ke-8. Apa yang terjadi? Ya, Onyx Olympus nggak kelihatan, banyak sekali minor mistakes dari awal yang terjadi di arah mereka. Seperti tadi kayak keculik satu pemain sama teman-teman RRQ, lalu malah jadi dua yang keculik. Itu juga malah ngebikin tempo permainan mereka yang harusnya mereka setting aman dari awal itu jadi nggak aman pada akhirnya. Itu juga jadi satu hal yang membuat akhirnya mereka juga tumbang di posisi ke-8. EVOS juga pulang di posisi ke-7. Nampaknya mereka bergerak terlalu jauh atau mungkin mereka kesulitan untuk bisa masuk menuju ke dalam zona selanjutnya karena begitu legit pertahanan dari WAG juga di arah belakang. Heavy juga nahan mereka di bagian depan. Itu juga sangat mengganggu pergerakan dari EVOS Divine itu sendiri. Sementara tim Torak akan bertempur bersama dengan tim Heavy. Sementara itu teman-teman dari Bigetron Delta akan memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan steal kill karena kami di sana berhasil dijatuhkan. Dan tentunya mencari poin eliminasi untuk teman-teman dari Bigetron Delta. Seharusnya kalau misalkan memang mereka punya visionnya karena tembakan datang dari mereka. Lihat bagaimana Heavy juga akan sangat kesulitan sekali. Tembakan datang Ikal berhasil menemukan seorang Hans di sana. Cat Nice juga sangat sulit untuk bertahan. Skylar dibuka. Namun sekarang Bigetron Delta juga gak punya vision banyak. Ikal lagi-lagi dapat knockdown-nya. Dapat karena seorang Cat Nice. Heavy akhirnya dipulangkan di posisi yang ke-6. Bigetron Delta bahkan di situasi yang sangat sulit mereka masih bisa untuk mendapatkan beberapa poin eliminasi dan ngambil lagi senjatanya, ngambil lagi beberapa keuntungan, ngambil resource, coba masak granat. Sayangnya Ikal terjatuh di tangan seorang ekspor di sana. Ledakan masih belum connect menuju ke arah siapapun. Dari ada Bigetron Delta, Todak masih bisa selamat, zona ada di arah mereka. Namun sayangnya Bigetron Delta nggak punya kesempatan banyak untuk bisa mempertahankan hal tersebut. Sementara RRQ Kazu juga masih sibuk di bagian atas. Mereka belum fokus menuju ke arah tim Todak yang berada di bagian dari ujung zona selanjutnya. Ini malah jadi nahan-nahan di antara kedua tim saja. Kevin fokus ke arah satu pemain dan satu lagi di bagian bawah untuk Bigetron Delta. Sangat sulit bertahan, akhirnya Bigetron harus pulang di posisi ke-5. Nice try Bigetron Delta, pada akhirnya mereka harus tumbang walaupun tadi bagus banget ya Kabi. Niat hati mau manfaatin off angle buat ke arah tim Todak, taunya di bawah ada Bigetron Delta. Cuman sayang banget tadi Ikalnya juga
juga terculik terlebih dahulu oleh WAG dari arah yang lain gitu sehingga akhirnya kekurangan manpower berdampak cukup banyak untuk Bigetron Delta. Dan kita akan melihat kali ini RRQ Kazu dengan cukup nyaman menempati area high ground dan akan coba untuk berfokus terhadap kawan-kawan daripada tim Todak di arah bawah. Satu portal go terlihat tapi nampaknya belum digunakan oleh siapapun. Kali ini RRQ sementara waktu kalau kita ngomongin posisinya lebih unggul daripada RRQ. Toh mereka dapetin vision yang cukup nyaman juga dan zonanya bergeraknya di belakang kawan-kawan daripada tim Todak. Satu Skylar kali ini dilempar ke arah kawan-kawan daripada tim Todak. Wings akan maju ke arah depan. Coba untuk memanfaatkan satu area patahan menjadi off angle blind spot untuk kawan-kawan daripada RRQ. Hati-hati. Upaya flankingnya sudah Wings. disadari kali ini satu Skylar. Razor langsung mencari keberadaan seorang Wings. Maju ke arah bawah kali ini tanpa adanya follow up. Berduel tapi ada Time Thunder juga yang coba diaktifkan. Menghalau serangan dari seorang Razor. Tapi Razor pantang menyerah. Langsung coba untuk melakukan inisiasi terhadap seorang Wings. Kali ini masih bisa ditahan tapi Kevin-nya berhasil terjatuh. Dua player saya tersisa Wings dan juga Razor. Namun seorang Razor kali ini terkena double pick begitu saja. 2 versus 2 antara RRQ dan juga tim Todak. Satu Skylar dilempar. Nice banget Wings tumbang. Raja tersisa seorang Didas menghadapi 2 player daripada RRQ dan ini dia. Yes! Kuya untuk RRQ Kazu. Ya, RRQ Kazu berhasil mendapatkan Puya di game kedua. Menyusul Muslim yang sudah berhasil melakukan Puya di game yang pertama.